Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 mempresentasikan dokumentasi bangunan bersejarah pada SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Yakni anggota kelompok saya Muhammad Fahmi, NIM Eh, 55142209. Kemudian saya Muhammad Al-Farabi Musdalin dengan NIM 55142083. Dan saya Yudin Toka dengan NIM 55141139. Nah, latar belakang penelitian Gorontalo ini berada di provinsi di Indonesia yang mana di bagian utara Pulau Sulawesi. Nah, Gorontalo memiliki salah satu tempat bangunan bersejarah yang mana dulunya itu eh, sekolah SMA, ya, yaitu SMA 1 Gorontalo. SMA yang pertama berdiri di Gorontalo ini telah berperan penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Sekolah ini awalnya didirikan pada tahun 1959 dan pada tahun 2015 ini diakui sebagai bangunan bersejarah oleh pemerintah setempat. Pengakuan ini diberikan karena nilai sejarahnya dan budaya yang terkandung dalam bangunan tersebut. SMA Negeri 1 Gorontalo awalnya setara dengan Mule, Mir Ugit Uitgeberleger Underwich, ya, setingkat dengan SMP pada zamannya Belanda, yang kemudian beralih menjadi AMS, yakni setingkat dengan SMA, tepat pada 1 Agustus 1951. Itu diresmikan sebagai SMA Negeri 1 Gorontalo. Nah, sejak pertama kali berdiri hingga sekarang, SMA ini tidak memiliki perubahan tempat. Bangunan bersejarah ini terletak di Jalan MH Tamrin nomor 8, Kelurahan di Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. SMA N1 Gorontalo ini adalah merupakan SMA yang tertua di Kota Gorontalo pada masa kolonial Belanda. Jadi waktu dulu itu diperuntukkan untuk sekolah menengah atas bagi warga yang keturunannya Tionghoa dan anak pejabat terkenal. SMA N1 Gorontalo ini pertama kali eh, berdiri hingga sekarang telah mengalami 19 kali pergantian kepala kepemimpinan. Dan pertama kalinya itu itu dipimpin oleh Dewe Eisenring dari tahun 1951 sampai 1954, yang mana dia berkebangsaan Belanda. SMA N1 Gorontalo ini diakui sebagai sekolah tertua yang sudah ada sejak zaman Belanda. Langsung. Kemudian masuk pada peta letak bangunan. Jadi untuk sekolahnya eh, berada tepat di Jalan MT Haryono. Untuk dapat kita lihat di peta yang berlingkar merah itu merupakan yang menjadi bangunan bersejarah di SMA 1 Kota Gorontalo. Kemudian kemudian untuk yang berwarna hitam ini merupakan bangunan di sekitar sekolah. Kemudian terdapat juga bangunan bersejarah lainnya, yaitu kantor pos tepat di perempatan Jalan MT Haryono. Kemudian untuk metode fotografinya,
Sini teknik fotografi pendokumentasian bangunan dengan landscape fotografi bertujuan menangkap pemandangan lingkungan lebih luas, horizontal. Teknik ini sering menggunakan komposisi yang kuat dengan penggunaan aperture yang agak kecil, mempengaruhi jumlah cahaya yang masuk tidak berlebihan. Di sini kita memotret menggunakan HP Technospark 20 dengan f eh, per 160. Kemudian bangunan bagian depan mempertahankan arsitektur kolonial, sementara bagian belakang dan samping adalah bangunan baru. Dindingnya kokoh dengan ketebalan sekitar 36 cm, lantai dari ubin coklat kekuningan, dan atap limas dari seng. Kemudian bentuk dari bangunan rata-rata menyerupai huruf L. Pada kondisi sekarang, bagian luar kelas banyak yang dipasang unit outdoor AC untuk pembuangan panas AC. Untuk indoor AC dipasang di dalamnya. Jika dilihat dari survei ada sekitar kurang lebih 12 AC split yang dipasang di kelas-kelas sepanjang lantai 2. Kemudian ada juga jalur pembuangan air hujan dari pipa 10 inci terlihat dipasang pada beton koridor untuk dibuang ke tempat sebagaimana mestinya untuk mencegah bertambahnya banjir di daerah pijakan hardscape paving block. Kemudian ini merupakan area sepanjang kelas. Kemudian terdapat bangunan auditorium smart di SMA Negeri 1 Gorontalo. Pada bangunan ini, ruangan kelas 2 lantai sedang pada beton pengamanan memiliki keunikan tambahan dari lubang-lubang vertikal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Nah, pada bangunan yang di bawah bagian kiri ini itu memiliki ventilasi yang sama seperti zaman kolonial Belanda. Ventilasinya unik, yakni di atas pintu dan ada juga jendela yang terbuat dari apa eh, kayu yang mana itu memiliki kisi-kisi sirip ventilasi yang udaranya menutup ke bawah. Nah, fungsi utamanya agar memasukkan sirkulasi udara dan sekaligus menutup pandangan daripada siswa-siswa yang berada di dalam sehingga tidak terganggu dari kondisi daripada di luar pada saat mereka tengah eh, kondisi dalam belajar. Nah, eh, jendela ini juga berfungsi agar ketika air hujan ya arah hujan itu tidak masuk kepada lubang-lubang jendela. Lalu ada bagian area aula, ini sudah bagian pengembangannya. Di bagian belakang, tepat pada pertengahan, dan ada di sampingnya ada kantin dengan tanaman-tanaman di sampingnya dan perkerasan bebatuan menuju kantin agar tidak licin, tidak becek saat ke kantin eh, siswa-siswa dalam jumlah massal. Lalu ada deskripsi bangunan SMA 1 Gorontalo. Sekolah ini mulainya didirikan pada tahun 1959. Ya, sama. Nah, kondisi saat ini dia terdapat sebuah bangunan sekolah bagian depan yang mana itu yang menjadi sejarahnya dan dia masih utuh, yang mana sekarang sudah dipugar. Teknik konstruksi kolonial Belanda ya, yang tadinya ada menggunakan eh, jendela yang siripnya ke bawah, lalu masih ada menggunakan kolom-kolom, dan di bagian atas itu terdapat ventilasi di bagian atas atapnya ada ventilasi yang mana itu
mencirikan gaya arsitektur untuk bagian tropis, untuk iklim tropis. Pada bahan bangunan kolonial Belanda umumnya menggunakan material seperti batu, pen, semen, yang mana terbuat dari semen merah, batu gamping, kayu, bagian kolomnya, dan kapur, dan juga bata merah. Ini ada bagian teras pada bagian depan yang mana menjadi bangunan sejarahnya itu sudah mengalami perubahan, yakni pada lantainya sudah jadi tegel, dan ada di bagian bagian kayak list list tegelnya ini naik. Nah, terasnya yang lebar dan panjang ini merupakan pencerminan daripada gaya tropis, yang mana adaptasi dari arsitektur Belanda. Tujuannya untuk melindungi dari hujan serta panas. Terasnya ini sangat panjang dan juga melebar seperti itu. Material kayu dan cat berwarna-warna terang, penggunaan kayu pada jendela dan tiang kolom, serta eh, cat terang warna kuning ini merupakan bentuk estetika dari kolonial yang mana umum dijumpai. Yang kedua ini ada ventilasi. Yang tadi saya bilang ventilasi di bagian atas itu mencirikan daripada gaya arsitektur eh, tropis. Dan ada dindingnya yang tinggi, ini ciri khas dari kolonial Belanda. Dinding tinggi, dan bangunan ini tampak memiliki dinding yang tebal. Dindingnya tebal dan tinggi, yang mana lebih daripada 4 meter. Hal ini lazim digunakan pada masa kolonial, bertujuan untuk menjaga suhu ruangan agar tetap sejuk. Nah, di sini ada kisi-kisi ventilasinya, itu di atas atap yang bertrap berfungsi sebagai ventilasi tambahan untuk menjaga sirkulasi udara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Yudit. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat elemen landscape rindang. Bisa dilihat di sini elemen seperti pepohonan besar yang meneduhkan ditanam oleh orang Belanda untuk bertujuan dapat menyejukkan sekitar sekolah. Kemudian di sini juga terdapat bentuk jendela yang besar dan banyak. Jendela besar dan banyak bertujuan untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang optimal di daerah tropis. Nah, berikut adalah contoh sketsanya. Kemudian lanjut pada detail konstruksi. Di sini ada kisi-kisi ventilasi, dapat dilihat itu bagian struktur atas. Kemudian terdapat kolom kayu dan jendela seperti yang digambar. Dan untuk struktur bawah itu menggunakan lantai, dan bagian pondasinya itu menggunakan pondasi biasa yaitu batu kali. Kemudian bangunan ini bersejarah hanya pada bagian depannya saja. Bangunan lain di belakangnya adalah bangunan pengembangan yang sudah dibangun sekarang atau yang sudah diubah. Kemudian tidak ada banyak peninggalan sejarahnya lagi, hanya bentuk daripada kisi-kisi ventilasi, bentuk kolom dan jendelanya. Adapun lantai sudah diganti dengan tegel, atau atap sirap sudah diganti dengan atap metal.
Sekian dari kelompok 2, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya dari stok dulu. Silakan. Ya, Pak. Yang bersebut di juga ini. Iya, iya, iya. Jadi di sini kan di bagian pertama itu kan bukan untuk sanksi yang Pak Bapak tapi punya untuk important uangnya. Kedua bahwa program ini harus Iya. dirinya juga tadi itu benar-benar tambahan bahwa spesies tadi itu Iya, Pak. masih jadi itu substansi yang diberikan di dalam luas. Iya. Ya, beberapa yang saya tiap hari gambar-gambar paketnya Kalau untuk cat itu tidak ada, Pak. Tidak, Pak. ini kan yang juga bisa dibuat. Belum bisa terus kata Pak, soalnya kemarin Pak dari arahan dari Pak Faisal. Oh iya Pak, saya. kalau yang mendukung, tadi anak saya ke rumah ini. Iya Pak. Dan mulai dari akhir saya, ya. Ya. Terus ke program menteri, yang mengerti itu ke usaha itu kan Tidak, Pak. tidak buat, Tidak. ini kan lebih besar. Kreditnya, kredit ini bisa kredit dari rumah, bisa kredit dari situ. Tidak ada juga Pak. Tidak ada. Hasil fotografi tadi. Iya Pak. Cuma fotografi juga harusnya fokusnya hanya kurang. Ini yang bagian-bagian apa itu juga kembali. Fokusnya sebenarnya di bagian bawah berjalan. Oh iya. Tambah-tambahan dari Iya. masih. Ya. Ya. Iya. Jadi ini sebetulnya kan dokumentasi ini bukan dengan kondisi yang sekarang ini ya. Jadi bicarakan misalnya dari bagian material, bagian segera, Atap metal ya. terus lantai, tidak boleh ini alam. Hal seperti itu yang perlu ya. Harusnya menyeramkan itu bahkan untuk komunikasi di show ketika ini dari sama sama tidak ada sisi apa sih apa itu tidak ada Tidak ada. terus juga tapi yang pokoknya ada tapi kejelasan seperti itu yang penting supaya nanti kalau misalnya kedepannya lagi terus ada perubahan-perubahan lagi itu terkamu nanti entah oleh yang junior kelas ini atau mungkin siapa yang mau membuat penelitian ya depan jadi bisa membantukan hasil generasi kalian ya Ya Pak. di kain lain itu jelas sebenarnya ini nanti kemudian nah jadi BKW itu BKW ini kan di bagian depan jelas koridornya ya ini kan ada konstruksi konsepnya ini jadi di sambungan ini itu seharusnya di dalam lagi apalagi kan buat sketsanya itu membuat tentang sketsnya gitu kan ukuran-ukurannya jadi detail-detail itu yang dibutuhkan bagi misalnya set
Seperti ini kan, kalau seperti ini kan hanya fotonya dari jauh. Tapi ada yang foto dari dekat, ya, secara frontal gitu. Dan ini foto, lalu kemudian dibuat depan, di capnya, sketsa dan kemudian diberikan di cap. Kurang detail dengan material. Jadi itu yang kita butuhkan. Ya Pak. Jadi bukan hanya rekaman secara keseluruhan dan besar, tapi detail-detail seperti itu yang dibutuhkan. Kita kan merekam hasil peninggalan yang baru ya, dan kemudian itu menjadi catatan bahwa untuk kedepannya itu terdapat peningkatan atau kemudian perubahan lagi siapa yang akan mencatat itu melakukan pembeli itu, misalnya kata-kata persen ya, seperti itu. Ini kemudian sudah ada perubahan, misalnya berkayanya ya, mungkin ada dari itu apa terbuka, terbuka. Jadi sebagian materi masih itu nanti akan dijaga oleh yang bisa menggunakan. Dia akan banyak yang boleh dibuat itu juga dari verifikasi. Oke, kira-kira nanti dari Info gitu. karena ini